Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ES4A. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febri Puspitasari, MAB. Dan untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu 1. Yuda Wahyu Saputro, 2. Rizka Nafiatin Isnaini, 3. Satrio Singgih Bayu Laksana, 4. Laili Nur Fitria, 5. Wika Ina Rotul Walida Yufa, dan yang ke-6 Hima Zumrotul Masrohi. Untuk materi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara singkat mempelajari tentang bagaimana cara pemerintah untuk menstabilkan ekonominya lewat penerimaan dan belanja negara yang dapat dilihat pada APBN. Tujuannya untuk mengatasi masalah pokok ekonomi di sektor real seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, demi mendukung penurunan tingkat defisit, pemerintah selalu menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD berada dalam batas yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 3%. Terdapat 3 tolak ukur yang perlu dijaga dalam mempertahankan stabilitas kinerja dalam anggaran, pendapatan, dan belanja negara, yaitu penerimaan pajak, defisit anggaran pemerintah, dan kondisi keseimbangan primer APBN. Peranan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan untuk menstabilkan ekonomi lewat penerimaan dan belanja negara yang dapat dilihat pada APBN, yang bertujuan untuk mengatasi masalah pokok ekonomi di sektor real seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pengangguran. Kemudian mengenai perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia. Perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat pada informasi APBN negara Indonesia. Anggaran defisit yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menyebabkan utang negara semakin membengkak dan akan berdampak pada keberlanjutan fiskal yang tidak baik. Jika dilihat dari informasi APBN tahun 2021, defisit APBN berkisar pada kisaran angka 5,70%. Angka ini sebenarnya lebih kecil dari defisit APBN pada tahun 2020 yang menyentuh angka 6,34%. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tingginya angka defisit APBN dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan kelesuan perekonomian di Indonesia. Sehingga pada tahun 2022 ini, pemerintah menyusun strategi, yaitu mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penganut reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan pentargetan tingkat suku bunga dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Secara khusus, Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga. Instrumen kebijakan moneter, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung yaitu penetapan suku bunga, pagu kredit, rasio likuiditas, kuota rediskonto, dan instrumen lain seperti pengguntingan uang, pembersihan uang, dan penetapan uang muka impor. Instrumen tidak langsung yaitu 1. Operasi pasar terbuka,
yang berupa lelang surat berharga bank sentral, lelang surat berharga, dan operasi pasar sekunder pemerintah. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Yang ketiga, fasilitas rediskonto. Keempat, cadangan wajib minimum berupa cadangan primer dan cadangan sekunder. Dan kelima, fasilitas simpanan bank sentral. 6, intervensi valuta asing. 7, fasilitas overdraft. 8, simpanan sektor pemerintah. 9, lelang kredit. Dan 10, imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter berperan untuk mengatur peredaran uang melalui permintaan pemerintah. Kebijakan moneter juga memiliki peran untuk menghimbau masyarakat dalam lembaga ekonomi dalam pemakaian uang. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total uang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negeri tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk-bentuk pinjaman luar negeri. Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain satu, sumber dananya. Bila dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan Islamic Development Bank atau IDB internasional, misalnya World Bank, ASEAN Development Bank. Pinjaman bilateral yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung atau intergovernment. Yang kedua yaitu segi persyaratan. Bila dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi pinjaman lunak, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non-CGI. Faktor-faktor yang menyebabkan utang luar negeri yaitu satu, strategi defisit anggaran. Strategi defisit anggaran tanpa diimbangi dengan kontrol akan sangat berbahaya. Yang kedua, tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan. Yang ketiga, adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan faktor sosial. Kebaikan dan keburukan utang luar negeri. Kebaikan yaitu pembiayaan pembangunan atau pengeluaran pemerintah melalui utang luar negeri lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang. Dua, negara-negara kreditur sering mempergunakan hasil pembayaran bunga dan utang itu untuk membeli impor. Keburukannya yaitu apabila utang luar negeri harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan investasi, maka permintaan agregat atau masyarakat akan menurun. Selanjutnya akan terhambat. Dampak utang luar negeri. Pada sisi efektivitasnya secara internasional, utang luar negeri tidak hanya dipandang menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara, sedangkan secara eksternal utang luar negeri diyakini menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan bernegara. Pada sisi kelembagaannya, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan ASEAN Development Bank atau ADB. Solusi utang luar negeri. Pertama, debt swap. Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap. Kedua, diplomasi ekonomi. Menurut Rajibini tahun 1994, masalah utang luar negeri tidak bisa lagi diselesaikan dengan terapi fiskal dan teknis ekonomi belaka. Potensi internal ekonomi kita tidak cukup kuat untuk melayani utang luar negeri yang salah dalam pengelolaannya. Ketiga adalah cara yang lebih berani, seperti yang ditawarkan oleh mantan Kepala Bappenas, Kwik Kien Kyu. Dalam hal utang luar negeri, harus ada keberanian untuk menggugat dan tidak membayar sesuai jadwal, karena pada kenyataannya Indonesia tidak dapat membayar kembali utang dan bunga yang jatuh tempo. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada saya.